Bayang banget ya. First episode Nusantara. Yang gue first kan? Apa kedua? Ya pokoknya. Halo Sida, apa kabar bro? Halo bro, I'm good. Kenalin dong, namanya siapa gitu? Ya, gue Saida as a DJ, producer, composer, anything, whatever call lah. Nama asli lu siapa? Nama asli gue Eri Septian, tapi nama panggilan gue Rai, Saida, Bebe, banyak lah panggilan gue. Kok bisa banyak gitu ya? Iya dari. Gue manggilnya Kang Eri. Dari Baik pacar kali ya? dari Manggilnya Kang Eri. pertama kayak keluarga tuh kayak beda-beda gitu manggilnya. Mungkin sekenanya aja kali pas kecil gitu. Manggil, lu, Bay, sini. Iya. Sekenanya aja. Kalau Saida itu dari kapan? Saida itu 2015 lah. Gue baru ganti nama Saida. As a stage name, kayak benar-benar stage name gitu ya? Ya, pertamanya Rai As nama gue. Dari pertama gue starting 2008 tuh. Tapi genrenya masih belum kebentuk ya. Gue masih main apa aja tuh sebagai Rai As ini. Tapi udah rilis juga. Productionnya udah ada nih. Somehow gue mikir kayak anjir mau sampai apa nih? Gue nggak ada karakter gitu ya. Udah gue ganti nama as Saida dengan brand musik yang baru gitu, yang lebih concern gitu di situ. Jadi lu lebih fokus ya dengan nama itu juga ya? Ya, Saida lebih bagus. Jadi habis ganti nama gimana? Ada rezeki nggak? Ih banyak banget. Nama bawa hoki Iya, pasti, bener, pasti. asli. Tapi itu ngaruh sih bro, gue juga lumayan ngaruh sih bro itu. Boleh diceritain rezekinya? Kenapa tuh? Rezekinya apa aja? Rezekinya sih ya secara karir gue dapet award kayak gitu-gitu, gigs gue makin banyak. Dulu ada media namanya Paranoia, mereka suka ngasih award. Lu pernah dapat award? Pernah. Keren ya. Oh pernah, gue pikir belum. Kalau itu mau ganti. Tapi serius. Kayak gue pas ganti nama itu nggak tahu deh, kayak blessingnya tuh beda gitu kayak. Dia sempat menang Best House DJ ya? House DJ of the Year. Pertamanya awalnya produser dulu. Producer of the Year 2017. Si House DJ of the Year 2018. Wow. Ceritain dong kayak kalau gitu lu bisa enter di dunia ini bagaimana? Habis itu kayak lu pursue musik-musik kayak gimana? Habis itu cita-cita lu deh sekalian. Iya, karena ya itu dia, gue udah masuk di dunia ini kan. Cuma emang genrenya masih belum pakem nih. Gue mau di mana gitu. Oh, jadi lu mainnya semua genre dulunya. Yes, exactly. Tapi basicnya gue diajarin tuh hip hop. Scratch gitu. Gue suka hip hop sih. Iya, hip hop kayak Jegila, Ice Cube, kayak gitu-gitu gue mainin bro. NWA. Iya. Nah, NWA kayak gitu. West Coast, East Coast. Scratcher lah dulunya. Karena emang si yang ngajarin gue ini emang scratcher juga. Siapa yang ngajarin namanya? DJ Iwan. Dia juara di MC Indonesia lah. Oke. Cuma basically kan gue emang produser dari dulu nih. Ini turn back time dulu nih ke SMA. Gue anak band. Jadi pas SMA itu musik gue tuh pengen beda nih. Kan kalau ngeband semua playernya tuh ada tuh ya. Drum, gitar, bass, Mainnya apa? piano. Nah, gimana gue meminimize itu alat-alat itu ya dengan pakai DAW software ini. Jadi drum kayak bass itu bikin dari software. Personilnya cuma yang live gitar, vokal sama si programmernya. Tapi ada orang bro. Apa tuh? Ada orang yang komen kayak kalau nggak ada orang kayaknya spiritnya nggak ada katanya. Nggak ada orang, spiritnya. Jadi kayak katanya banyak yang orang yang bikin musik sekarang pakai sampling semua elektro gitu-gitu. Tapi ada orang bilang kayak kalau
kayaknya kalau nggak ada manusia itu kayaknya nggak ada Iya paham feel-nya gua, gitu. feel-nya ya, euforianya kurang gitu. Bisa nonton di episode lain sih. Ada orang ngomong kayak gitu. Tapi berhubung genre musik yang di band SMA gua ini itu lebih ke chiptune metalcore gitu. Yang emang musik-musik metal. Cuma dikompos dengan DAW sampling ini. Bedanya sama Gaba apa? Chiptune, sorry nih gua gak ngerti nih. Bedanya chiptune metal itu sama Gaba gimana? Mungkin dari pemilihan instrumen aja kali ya. Gue tuh sejak kapan enter to, karena memang kan tadi kan ngomongnya SMA kan. So pasti udah kuliah nggak atau enggak? Gua nggak kuliah. Jadi langsung masuk ke karir sendiri kan. Karir. Kalau begitu dari situ ini gue pengen tahunya bagian ini sih, kayak kan once karir musik tuh mulai nih. Habis itu kalau pasti viewer kita kan pasti banyak mau jadi kayak lu. Iya. Cara bikin duit bagaimana? Gue pengen tahu gitu. Make it money dari karir lu gitu. Iya. Awalnya sih gue go with the flow aja. Ada orang temen gue ngajak main, lu main dong sini. Oke, mau. Lama-lama kan connection kebentuk tuh. Ya udah akhirnya gue main-main dulu. Gue di Bandung sih awalnya. Di Bandung terus Di town. dari 2018. Iya. Terus baru ke Jakarta gue 2012 lah ke Jakarta. Habis itu kan tadi lu bilang kayak ada you played kayak hip hop, habis itu waktu SMA lebih ke metal gitu. Iya. Habis itu lu sekarang pindahnya ke elektro. Ya. Karena ya itu dia, gue pengen fokusing di fokusnya ke sana. Fokusing ya apa ya, lebih as a artis aja sih, bukan as a operator gitu. Oke. Kalau menurut gue ya, in my opinion, kalau DJ yang main apa aja itu operator. Kalau as a artis ya lu punya signature, ini tuh lu gitu. Sama aja kayak ya kita talk about Dua Lipa lah. Dua Lipa nggak mungkin nyanyi dangdut, men. Iya. It's karakternya Dua Lipa tuh ya udah, dia pop R&B ya sih, kayak gitu. Oke, kan lu ngomongin signature ya. Menurut lu Indo sendiri udah ada signature sendiri belum? Ada beberapa, Seperti enggak semua. Contohin dong nama-namanya. Ya in my front face, Echilo. Oh begitu. Dia terkenal nih. Ya terkenal. Oke. Terkenal. Enggak banyak bro. ya. Enggak banyak. Makanya kayak gua nih, gua mikir kadang suka, anjir pelaku elektronik musik di Indonesia tuh banyak banget. Cuman yang concern yang emang punya signature tuh kehitung jari gitu. Maksudnya produce ya, fokus ke produce. Terus tapi produce fokusnya yang punya concern untuk signature. Oke, gitu. Bukan as a operator ya. Kan for me yang emang lagi ngebentuk signature ini, DJ itu hanya media aja. Oke. Media untuk Setuju. mensuarakan karya lu gitu. menyampaikan apa yang Ya gitu, selebihnya banyaknya mah di studio, men. Making music, talking with the label, anything kayak gitu lah. Dak, gue mau dong lo cerita dong, Dak, dari Rai, kan tadi kan lo bilang cerita, nama lo tadi dari Rai apa? Rai As ke Sida. Fokusnya itu di Sida itu spesifik genrenya tuh apa? Misalnya, terus kayak fokus lo itu untuk genre tersebut mau lo apain nih yang lo pengen develop? Oke. Kalau dari Rayas itu tadi gue main all genre kan, tapi nggak ke arah nih mau kemana gitu. Oke. From bottom of my heart gitu, kayak gue punya goal gitu. Anjir gue pengen nih kayak gue dapet agency, gue tour gitu, which is Asia dulu deh gitu. Ya udah akhirnya gue fokus tuh di Saida, gue milih pertamanya house. Rumah.
House. Rumah. Karena it's a basic gitu. Lagu Betul. rumah ya. Yoi. Lagu rumah. Yoi, It's a yang, basic, betul. yang floor to floor gitu. House nih. Di house lumayan lama tuh dari 2012 lah. 6 tahunan lah ya. 6 tahunan di house. Ya ngechip juga sih yang tadi sampai gua jadi Award ya. house DJ of the year dari Paranoia, thank you. Terus producer of the year juga. Karir gua di house menurut gua sih lumayan cheap lah. Tapi makin kesini menurut gua harus explore lagi nih dengan Saida ini. Nah ternyata balik lagi ke tadi, ke triggernya yang gua dulunya anak band. Gua suka ngompos musik tuh yang aransemennya tuh as a band gitu, bukan as a electronic music gitu. Komposisinya ya, kalau dari instrumen tetap elektronik, cuma dari komposisi lagu ini nih, dari aransemen kayak gitunya, pemilihan sound. Ya gue pilihlah sekarang Saida udah running 2 tahun mau 3 tahun lah di disco, kalau buat disco. Kalau buat disco ya? Ya Italo disco, dark disco, synthwave, anything lah. Tapi kalau lo suruh pilih dark disco Italo, lo lebih eclectic untuk di disco itu sendiri? Apa lo lebih, gue fokus nih? Kayak misalnya kan di Jakarta ada Decadence, terus ada, ya ada beberapa lah yang gue tahu. Mereka misalnya kayak, gue fokus di misalnya EBM, ada yang. Kalau lo sendiri tuh lebih ke apa, lebih eclectic? Semua disco lo mainin? Gue sebenarnya di set gue tuh dominannya ke Italo sama dark disco sih. Oke. Gitu aja. 2. Paling gue selipin selagu 2 lagu kayak melodik, tapi yang masih dimensi karakternya tuh indie dance gitu lah. Bisa kasih lihat nggak lagunya kayak gimana? Apa tuh? Indie Ntar kita dance, putar di sini nih, ada nih. indie dance atau Ada apa kok gitu. di Cari. Buat the viewers. Biar gue tahu. Sida tuh produser juga loh, Gue harus bos. tahu sebenarnya. Dia produser juga, lagunya udah lumayan. Produser? Yes, lagunya udah lumayan gede, banyak. Kemarin dimainin sama DJ Berlin juga, Bisman. Saida. ya ini Energi gelap. ya the let's release lah ini di Latest release. Soulful Record punyanya Alex Nigeman, dia DJ lawas juga. Old school. Old Alex school. Nigeman. Ya seneng sih gua. Boleh ya? Boleh banget. Nanti nggak minta copyright kan? Enggak. Ini kan udah di YouTube. Copyrightnya cas Ini ke nih. Bapak Marcel langsung Pak, kirim. Suara masuk ya? Masuk. Terus record aja. Ini Pak, minta so cocktail surprise banget sih, cheap satu banget track ini. Masuk 20 Beatport. Top 20 Beatport. Keren. Apa judulnya? Dark Energy. Namanya kenapa Dark Energy? Karena di sampling vokal yang gua pilih ini ada pronounce yang sebut dark energy. Jadi Nanti bisa pakai voice gua nggak samplingnya? boleh. Tapi lu harus Tapi gue gratis. Gue Iya. gratis. Nggak perlu bayar. tapi voice-nya Sunda, lu bisa nggak? Desain. Coba Brian, lo ngomong bahasa Sunda Brian. Gua pengen tuh bikin. Contohnya gimana bahasa Sunda? Coba Brian, lo ngomong bahasa Sunda Brian. Gue kan nggak tahu bahasa Sunda kayak gimana. Atur nuhun, hampura gitu. Aturohon, Ampura A. Purahan. Anjing, jadi kayak Korea. Sunda Korea. Jadi kayak Korea. Ini asik nih. Asik sih. I'm so impressed with this release gitu kayak anjir masuk top 20 Beatport gitu anjir. Jadi Brian, Beatport itu tuh salah satu, kalau misalnya kita mau jualan musik tuh, salah satu kayak market share-nya, Platformnya. Kayak platformnya buat Digital platform. buat electronic music, buat produser, buat yang nggak tahu, itu platformnya sih biasanya kayak gitu. Itu nama-nama besar semua ada di situ. lu juga di situ. Ada. Nengok gue kayak gitu. Lo kayak meragukan gue banget loh. Gue kenapa tanya gue tuh itu loh. Lo meragukan gue. Pas lu buat lagu ini lu berharap gak ini dipilih? Atau sebenarnya ada lagu-lagu lain yang lu lebih suka atau lebih? Ini emang jagoan gua. Dari
gua pas kirim tuh, jadi di link sama Bisman kan ke Alex nih band ini. Gua ada nih teman gua dari Indonesia, Saida, dia udah punya beberapa lagu dan dia mau rilis gitu. Oke, dikonekin sama Alex, kata Alex, ya udah lu kirim ke gua. Gua kirim 10 track ke mereka. Yang dipilih cuma 3. Dan sesuai ekspektasi gua, Dark Energy ini terpilih untuk jadi main EP-nya dalam 3 lagu itu. Susah banget tuh gitu tuh. Gue aja kalau dari gue sendiri sih, apa ya, dari lagu yang gue bikin gitu, gue nggak pernah planningin sih untuk jadi hits yang mana. Oh, okay. Kadang-kadang justru yang gue menurut gue ini jelek bisa jadi hits. Oh, jadi hits ya? Iya. Tapi kalau gitu, kalau saya panggilannya gimana ya? Saida itu mungkin ada talent dibaca listeners. Iya. Betul. Tren sekarang apa? Terus tuh kayak kan he call himself as a producer. Betul. Jadi tahu nih apa audience kita mau denger apa gitu-gitu. Mungkin ya. Betul. Gua kiblatnya lebih ke Jerman sih. Karena untuk 2 tahun 3 tahun ke belakang ini emang Italo, dark disco, melodic emang lagi hype banget di Jerman. Sampai kayak apa ya, yang dulunya ya sama aja kayak Alex gitu, dari trance kan beralih ke disco, Italo disco, melodic, dark disco kayak gitu. Emang lagi hits di Jerman sih. Cuma kesini mungkin belum nyampe ya, masih segmented banget nih. Betul. Karena itu ada kita. Yes, exactly. Thank you so much. NST Talk. Nanti sumbang ya? Sumpah ya? Pasti banget. Nah, gue kebalikan nih sama Echilo. Kalau Echilo kan bikin lagu apa aja nih, gue nggak ekspektasi buat jadi hits gitu. Kalau gue selalu making satu track, wah ini jadi hits buat gue nih. Walaupun itu lama prosesnya, gue sampai sebulan lah gue rapihin, gue bagus-bagusin. Yang lainnya hanya pendukung gitu kalau gue. Tadi kan lu mention soal Jerman ya. Ya. Berarti ini lagu lu emang lu ciri khas dari soundnya mereka berarti ya? Yes, betul. Menurut lu bisa kembangin nggak sound itu ke Indonesia? Bisa sih, cuma takes time sih. Mungkin setahun ke depan, 2 tahun lagi, apalagi kondisinya lagi nggak bersahabat kayak gini kan untuk industri musik di Indonesia. Tapi kalau ada lagu Indonesia yang viral di Korea loh. Apa? Nggak tahu judulnya, nggak tahu, tapi apa jago gitu, jago. Apa coba? Bang Jago. Iya. Apa Bang Jago? Bang Jago. Pokoknya di IG-nya, bukan mungkin di TikTok lah gitu. Banyak artis-artis Korea itu bikin konten pakai lagu itu background, dan orang-orang itu nggak tahu itu dari Indonesia. I see. Which is kayak seperti kita juga, kayak misalnya menurut gue ya, kayaknya bisa aja misalnya kita bikin sound Indonesia, tapi sebenarnya mungkin di listener di luar negeri itu nggak tahu itu dari Indonesia. Tapi mereka suka aja beatnya, atau mungkin pronunciation-nya mereka suka. Habis itu mungkin waktu mereka mau bikin konten viral gitu, mungkin ya masuk banget gitu dengan dance-dance yang mereka yang bikin gitu. Ya who knows. Ya, who knows. Beda kalau di Jepang nih. Breakbeat tuh di Jepang terkenal banget bro. Breakbeat. Ya, Breakbeat kayak di kota-kota lah ya, Gajah Mada, Ayam Buruk kayak gitu. Di Jepang tuh terkenal banget, parah. Pas terakhir gua kemarin tur ke Jepang tuh, ada satu DJ pendukung kan yang main juga. Anjing, mainnya breakbeat, Jack. Gokil. 136, 140 BPM 155 gitu. Biasanya breakbeat. 155 ya? Kalau nggak salah ya. Iya 155-an. Gile loh. Breakbeat di Jepang terkenal banget. Di Korea belum. Nah, mungkin yang ayam jago itu terkenal. Ayam jago, namanya ayam jago. Bang Jago. Oh, Bang Jago ya. Mungkin ntar setahun lagi bakal booming tuh di Korea kali ya genre musik itu. Gue sebenarnya sih suka banget sama industri Korea, men. Maksudnya kayak mereka sistematis banget, dari K-popnya, dari sampai underground music scene-nya itu kebentuk. Nah, masalahnya di Indonesia nih, yang viral itu yang begitu-begitu. Yang gue expect tuh sebenarnya tuh yang viral tuh justru selain yang gitu-gitu, yang musik bagus juga ada lah. Ya bukan berarti itu musik jelek juga, selera. Cuman maksudnya nggak cuman yang cheesy lah di mata sebagian orang lah.
Karena mungkin industrinya belum jadi kali ya, belum terlalu. Belum jadi sih. Tapi gue ada pertanyaan, kalau begitu ada kayak kumpulan-kumpulan kalian yang berbentuk seperti asosiasi ada nggak? Kolektif, Oh, asosiasi atau kolektif nih? Bedanya apa kalau kolektif? Kalau kolektif tuh misalnya kayak gue ketemu si Dani, kita bikin grup yuk buat event, kita bikin event, biasanya kita main musik sesuai kita. Biasanya tuh disebutnya kolektif. Kayaknya kalau asosiasi belum ada deh. Enggak, soalnya kalau di Korea tuh banyaknya kayak gitu, misalnya kayak kan underground scene itu kan gede banget tuh di Korea juga. Yes. Dan mainstream media itu sekarang itu mereka tuh tidak bisa menangkan underground scene itu karena mereka itu kuat banget dan mereka sendiri punya media sendiri gitu. Yes. Tapi memang itu mulai dari orang-orang pemimpin-pemimpin kayak Sider atau Chilo gitu. Jadi kayak pimpinnya siapa, habis nanti ada leadnya, habis itu memang bikin sistem itu kan tidak susah, nggak gampang ya gitu. Tapi memang ada pasti ada sacrifice-nya juga sebagai leader. Habis itu angkat anak-anak yang lagi junior atau lagi ada talentnya angkat. Ya mungkin di Indonesia butuh sistem seperti itu. Betul. Menurut gue ya. Iya, dan belum banyak yang menjalankan dulu sistem sih, seperti itu. kalau nggak salah sih di sempat sini ya. Gue maksudnya kalau nggak salah dulu tuh sempat ada asosiasi, cuman gue gue nggak sebut nama, sempat ada asosiasi, cuman gue nggak ngerti fungsinya tuh apa. Okay. Dari sini itu tuh sebenarnya tuh kan kita harus rumusin dulu nih kalau mau bikin asosiasi tuh, misalnya apa yang isu apa yang mau kita angkat nih. Yes. Misalnya either itu salary kah, salary musisi, salary DJ, atau standar apa yang harus dibentuk. Nah kadang-kadang itu tuh suka bentrok sama pelaku industrinya, bisa dibilang, atau misalnya kayak pemilik tempat atau apa. Biasanya kayak gitu. Kayak dulu tuh kita pernah ada, ini sedikit nyangsang sedikit ke kiri ya. Dulu itu tuh gue ada satu sistem yang gue nggak suka. Kalau misalnya orang main gitu, misalnya kayak gue main nih untuk awal-awal main di klub atau di bar gitu, gue nggak dapet fee, tapi gue dapet sharing profit. Itu sistem yang menurut gue nggak suka sih gue. Ya itu it happens all the time ya di industri ini ya. Iya. Jadi gue mau kasih contoh, misalnya kayak ada di kayak contohnya gini, misalnya di industri ini Chilo itu senior misalnya, senior nggak sih? Nah, dia contoh. Ada banyak yang contoh. Misalnya gitu. ada asosiasi DJ Elektro Indonesia misalnya. Habis itu pasti di situ ada big names. Betul. Nama-nama yang udah oke lah di Indonesia. Habis itu pasti yang kalau yang junior-junior itu kan, oh shit, gue mau banget nih masuk ke asosiasi itu. Biasanya cuma satu pertama pasti mau cari duit, of course, network, duit. Tapi contohnya kalau di satu case itu misalnya Chilo itu salah satu kepalanya di situ, kepalanya di asosiasi misalnya. Habis itu dia dapat gig nih. Dia itu misalnya, gue nggak tahu ya, biasa dapat gig dapatnya berapa nggak tahu ya. Tapi asumsi misalnya sekali main 4 hours to 5 hours sekali, let's say misalnya ya rasanya 10 juta lah misalnya gitu. Tapi dia sengaja naikin ke, biasa kalian deal sama siapa sih? Ke venue atau ke venue. Venue, misalnya dia sengaja bilang, enggak, gue gak bisa 10 juta, gue mau 20 juta. Tapi kalau venue itu pilih Chilo misalnya tetap 20 juta, dia itu pasti venue itu merasa, oh gue investasi 20 juta juga, pasti lagu-lagu Chilo itu didengarkan dan orang-orang bakal datang, they still invest. Tapi kenapa dia naikin harga? Tahu nggak kenapa? Kalau di Korea, kenapa? Karena junior gue harus naikin juga. Oke. Jadi that's a good point banget sih. Jadi misalnya gue, it's fine, I can have another gig in venue di tempat lain gitu. Tapi kalau gue stay on 10 juta terus, mungkin junior dapatnya 1 juta terus. Selalu 1 juta, kapan gue naik ya. Jadi cycle-nya harus jalan. Iya, tapi kalau gue naikin harga badan gue, walau ya mungkin karena populer, itu kan ada reason ya. Tapi kalau gitu ada kelas di bawah gue itu kapan naiknya gitu. Mereka cuma dapat 1 juta, 2 juta. Value yang. Iya. Tapi balik lagi kan, lu naikin harga berarti lu harus improve juga secara individu kan ya. Nggak bisa lu. Iya, harus improve. Jadi orang yang jadi leader itu memang harus pikirin sampai sana gitu. Jadi kayak menurut gue, ya ini contoh aja. Yes. Kalau itu budaya di Korea tuh kayak gitu. Jadi kayak
misalnya kayak lu pernah mention juga many my Indonesian friends kayak kasih tahu gue kayak kok kayaknya ke negara apapun kayak orang Korea tuh kumpulnya kuat banget ya gitu. Itu kulturnya gitu. Jadi kayak dari atas naikin terus. Tapi pasti siapa yang mau naikin itu kan dipilih sama bos sebenarnya sama leader-leadernya. Jadi mereka juga kerja keras untuk deket sama Sider atau deket sama Aculo. Habis itu nanti Aculo sebenarnya kan bisa gampang. Gue besok ada gig, lu yang aja deh cuma main. Kan bisa juga gitu. Jadi tapi di belakang memang ya duit harus ada gitu. Betul. Kalau nggak ada duit nggak jalan bensin ya. But realitanya very susah. different here. Oke. Bener sih. Banyak loh DJ yang oke lah nggak mau dibayar juga masih ada di sini. Gue nggak suka. Bukan nggak suka industri, sih. Kurang setuju dengan itu. Jadi nggak jalan industri itu yang kayak gitu-gitu sih. Kalau di Korea pasti dong, wah gue pengen kayak senior gue nih, pasti punya goals. Iya nggak sih? Karena udah ngeliat nih satu orang achieve, wah udah jadi nih, gue pengen kayak dia. Kalau di sini ikut masuk ke industri elektronik ini, ya dia nggak tahu untuk mainnya just playing, nggak ada goals mungkin. Nggak dibayar nggak peduli gitu. Iya. Tapi dia main. Kadang nggak bisa disalahin industrinya juga sih kalau menurut gue. Kadang-kadang juga ada sebagian artis nih ya menurut pasti gue. ada juga kayak gitu tanpa dibayar. Iya, gua nggak mukul semuanya ya. Iya, betul. Ini ada segelintir orang aja gitu. Yang gue bilang tadi kan, nggak banyak orang yang punya karakter di sini dan emang punya goals gitu. Siapa orang kayak gitu? Nanti email gue ya. Nanti email nanti. Segelintir. Segelintir kayak lu as a DJ itu cuma sebagai keren-kerenan gitu. Itu gue nggak setuju banget sih. Betul. Bukan sebagai karir ya. Iya. Biar nama aja, biar tenar. Terus kayak di sini sistemnya masih belum jalan juga karena ya itu kayak si partikel-partikelnya tuh belum lengkap juga. Di sini kan nggak ada agensi, DJ agensi nggak ada. Nggak ada kan? Agensi ada sih sebenarnya tapi buat lokal mostly sih, kayak tur-tur lokal. Tapi kalau yang untuk yang worldwide gitu nggak ada. Worldwide nggak ada. Nggak ada kan? Kalau di luar kan kenapa jalan industri karena semua partikelnya itu ada. Lu mau cari produser, lu ada. Lu mau jadi DJ ada. Lu mau agensi banyak banget bejibun. Klub ada. Gila IO-nya oke. Di sini kebanyakan kolektif sih yang gue bilang. Oke, menarik banget nih. Tapi gue juga garis bawain sih banyak banget di luar kita blaming the industry, banyak banget yang gue kritik juga adalah DJ baru nih kadang-kadang suka lupa promote their self loh. Ngerti gak sih? Kayak dia tuh lupa zaman sekarang tuh kan zaman berubah nih. Kita harus sudah mulai nge-brand diri kita sendiri. Kita harus mulai build the networking. Biar gimana juga kita pintar tapi kita gak punya networking, we are die man. Yes, benar. Itu sih dari gue. Kadang-kadang itu juga lupa dibangun. Hal kayak gitu. Dan di sini kebalik. Kalau di sini lu belajar DJ dulu nih, baru arahnya ke produce. Kalau di Eropa beda. Lu produce dulu, baru lu nge-DJ. Nah, itu perbedaannya. Sama kayak lu tahu apa yang lu mainin kan. Nah, itu dia. Jadi ibaratnya kan DJ mainin lagu nih. Kalau lu udah bisa bikin lagunya, itu lu bisa kotak-katik. Lu bisa kotak-katik. Iya. Sama kayak itu, misalnya kayak ada kameramen. Dia bisa klik sama dia bisa kayak gini dipanggil mereka sendiri person gitu. Yes. Gitu cuy. Ini sama yang contohnya kayak Bisman nih. Dia soundman dulu yang di Watergate cuy. West Watergate, Berlin. Dia as a soundman, dia aslinya Belgia. Cuma pindah ke Jerman nih. Jadi soundman. Gimana caranya gue bisa ada di posisi kayak Spenpat, kayak gitu-gitu yang gede-gede lah. Ya udah, dia produce dulu tuh, baru as a DJ. Sekolah men. Di sini kalau mau belajar DJ di mana ya? Kalau
di Jakarta? Banyak kursnya banyak. Banyak banget. DJ dan produce itu adalah dua hal yang berbeda. Produce itu make it music segala macam, nge-DJ itu Lebih cara pakai equipment bagaimana gitu? lebih memainkan musik orang lain. Lo nge-mix musik dua lagu tuh lo mix bareng-bareng, memainkan musik orang lain sih sebenarnya, atau musik kita sendiri juga bisa. Iya. Media itu media. It's just media. Tapi kalau kelas producing belum banyak ya di sini ya. Ya paling apa sih yang ternama itulah, gua nggak bisa sebut merek ya. Iya. Sponsor Ada juga, cuma taruh di NFT dong kalau mau. Kita sebutin namanya. yang ternama, ya itulah pokoknya, tapi nggak banyak, nggak banyak. Karena di Eropa sana, lu fokusin hidup lu di musik, itu emang udah jadi kerjaan lu gitu. Kerjaan lu ya cuma itu, making track, DJs, tour, gigs, kayak gitu-gitu. Beautiful life. That's Jadi, right. Sebelum COVID sama setelah COVID, perubahan paling besar apa ya? Sebagai ya gig itu kan, Gigs. DJ kan offline ya, banyak yang offline ya. Ya, gigs Income tuh paling besar. Jauh. Jauh, parah, jauh banget. Nih, sebelum COVID aja, itu persaingan udah ketat banget nih, ya kan? Dengan industri yang kayak begini keadaannya di Indonesia, ditambah ada COVID juga nih, ya makin lah. gimana ya, Sel? Apa? Hah? Gimana? Gimana harus aja nih? bikin gig yang lebih banyak loh. Iya. Nah, Iya. Tapi balik lagi kan harus nunggu sampai COVID ini kelar semua. enggak kan? bro, Kan ada di limitnya. kita enggak pakai sistem kayak temen gua ada tuh di Eropa, di Barcelona, itu selama 3 bulan atau 4 bulan gitu, mereka nge-gigs tuh banyak. Tapi nanti pemerintahnya tuh kayak tiap ada kasus 2 minggu tutup semua. Nah, kita kan tadi omongnya banyak yang sedih-sedih, kayak sok serius gitu ya. Ya. Iya. Ada. Tadi gue penasaran, buka kacamata lah. Boleh. Awas baca men. Iya, kan nanti pasti viewer kita juga pengen tahu berapa gantengnya lu gitu kan. Iya. Heeh. Harusnya kan kita tadi omongin soal kayak music industry gitu-gitu kan. Harusnya kan walaupun di belakang layar sekarang kan di sini kan ada your girlfriend lagi duduk di sana. Ceritain tuh bagaimana lu bisa ketemu dia. Belum married kan? Belum, makanya mungkin Ini it's a funny moment Iya, sih. iya, Gue ketemunya di salah satu Sebentar, boleh ya ceritain ya? di salah satu tempat hiburan malam lah. Gue lagi nge-gigs juga. Tunggu, Ada- mau tahu rahasianya juga ada di gue. Habis ini nggak merit parah sih. Tinggal delete. Ya itu lagi nge-gigs, gue after nge-gigs ternyata dia datang sama temen gue juga. Ya udah dikenalin lah dari situ. Akhirnya Jadi lu lagi main lihat gitu. enggak lah, after gue kelar main, gue lagi duduk sama teman gue. Terus kata gue, ini siapa nih cewek tiba-tiba duduk sebelah gue. Sengaja duduk sebelah. Iya. Oh enggak. Kurang fokus. Iya, tiba-tiba anjir siapa nih cewek tiba-tiba duduk sebelah gua kan. Gua lagi ngobrol kan soal buat gigs sama temen gua. Dindo Bisa bukan asumsi nama Dindo bukan sih? asumsi namanya Amanda misalnya. Asumsi. Ya. Asumsi. Kan nama asli kan itu juga kan. Asumsi. Misal gua Amanda. Ya. Jadi gua duduk sebelah nih gitu. Anjir. Harusnya ngapain? Iya. Gini aja, maksudnya gua lagi ngobrol kan, gua nengok ke sini. Ih, gila ngapain sih nih cewek? Terus ya udah ngobrol lah. Gua juga lupa tuh ngobrol pertamanya apa. Tiba-tiba ya udah tukeran Instagram kayak gitu, klasik lah bro. Udah berapa lama? Pacarannya 2 tahun. 2 tahun udah lumayan dong. 2 tahun. 2 tahun, ya gitulah. Jadi kapan tanggal? Masih oke katanya. Masih oke. Masih oke. Masih oke. Masa nanya tuh kapan tanggalnya tuh.
Mampus. Itu urusan itu kan harus ke orang pintar dulu, nanya tanggal baik kapan. Oh iya, gitu, benar. Boleh jawabannya. Nggak bisa asbun, men. Iya. Kan? Ini bulan ini nih, tanggal ini yang baik gitu. Kalau begitu lu bisa ada kan ini di luar karena lu memang DJ slash producer, pasti lu orangnya kreatif kan. Ya. Mungkin lu ada bayang nggak kayak misalnya gue nikah sama Amanda ini, mau propose kayak gimana gitu? Garden party sih. Boleh. Garden party sih. Di rumah Marcel banyak garden. Pokoknya teman-teman DJ gua main semua tuh. Oh jadi kolektif. Ya. Party sih, garden party sih. Kalau Marcel mau propose gimana? Aduh. Siapa ya? Cut. Waduh kemarin Celo baru lahiran tau gak? Iya. Celo baru lahiran anaknya. Congratulations bro. Gue langsung di cockblock nih. Gak boleh macam-macam. Gue langsung di cockblock nih. Lo baru lahir. Oke, habis itu kita kan bikin mungkin udah dekat ya, udah tahu tentang Nusantara ini. Habis itu kan pasti Nusantara ini kan bukan berfungsi ya, tapi buat kumpulin orang-orang DJ Indonesianya. Habis itu we want to go international, dan kan menurut tuh kayak gimana, kayak apakah konten ini bakal gimana ya, kayak oke nggak, atau ada manfaat nggak buat orang-orang yang pengen naik gitu? Oh sangat sih. Impactnya besar loh. Pertama belum ada yang seperti ini, ya kan? Terus kedua, orang bisa branding dirinya dia tuh lewat Nusantara ini, tapi dengan capability yang oke ya. Sampai kayak teman-teman gue di Jerman juga, wah gila oke nih, di Indonesia udah ada yang kayak brand satu lagi tuh gitu. So far oke sih, oke lah buat nge-branding media lah ya. Lebih ke media gak sih kalian? Atau apa ya? Media. Ya banyak sih. Semua sih. Mostly sih media salah satunya. Yeah. Kayak platform untuk live stream atau apa, streaming, podcast. Tapi yang paling penting sih tujuannya sih mau apapun itu bentuknya. Kalau dari kita itu missionnya itu satu. We want to find something buat Indonesia. Yes. Terutama elektroniknya. Iya. Ya iya itu sangat sih, sangat membantu lah untuk di industri electronic dance music di Indonesia ya. Oke, kalau kita balik ngomongin sound ya. Oke. Kan menurut lo nih ya, sound-sound di Asia sekarang itu udah cukup mewakili budaya mereka nggak sih? Belum kalau menurut gua. Kenapa belum ya? Karena belum ada yang meng-create music sebanyak yang beredar sekarang nih. Ya kan? Kalau mau ngangkat sound-sound, maksud lu sound-sound Asia tuh contoh gini nih, misalnya dari alat musik, karakter alat musiknya atau apa, luas nih soalnya nih. Dari budaya mereka, dari alat musik. Apapun itu sih sebenarnya. Masih sedikit sih. Kalau menurut gua ya. Bener, setuju gak lu? Iya, ada. Kalau gue bilang sih, nggak, maksud gue tuh gini. Pertanyaan poinnya gini, kayak misalnya kayak Detroit tuh punya techno. Oke. Iya sih. Kayak Chicago punya house. Ya. Yeah. Oh. Menurut lo, di Asia ini udah cukup mewakili belum? Belum. Kita masih jadi followers. Kalau in my opinion ya, nggak tahu menurut yang lain. Kita masih jadi followers kalau menurut gua. Tapi menurut gua sih itu semua musik sama ya, kayak hip hop, jazz, semua itu dari negara apa ya? US. Ya US, Western companies, European companies gitu, mereka yang mulai. Ya mungkin itu lo bisa jadi orang yang mulai. Amin. Atau ya kalau di electronic dance music belum sih. Kalau dari yang lain mungkin ya semacam dangdut, ya kan? Itu kan dari Indonesia, signature Asia. Kalau electronic dance music belum sih kalau menurut gue. Kita masih jadi followers.
kita ngomongin soundnya nih ya. Soundnya juga belum udah banyak belum sih menurut lo sound-sound di Asia nih yang sound ya, gue ngomongin sound yang mewakili track-track mereka, kebudayaan mereka. Kayak contoh udah ada. Cuma nggak banyak kan. Kayak siapa tuh yang pakai angklung. Aduh, siapa sih? Lupa gue namanya. Pokoknya ada produser yang dia producingnya tuh pakai suara-suara angklung, suling, kayak gitu-gitu. Gamelan. Nyokap gue padahal sinden loh. Main gamelan juga. Tapi udah karena terpentok usia, jadi nggak bisa gue ajakin collab kayak gitu. Anjir collab. Untuk ngisi track sama Sony gue. Ini kali ya. Nah, ini Alfi Rev. bener. X Mansur. Bener. Ini keren. Namanya aja Sunda banget kan, Mansur. Iya kan? Mansur. Ini keren sih. Ada, cuma nggak banyak. Nggak banyak. Oke, karena orang punya orang lain, dikit aja lah ya. Kalau menurut gue gitu sih, masih belum, kita masih jadi followers. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue, kalau Asia sendiri sih, kalau gue bilang Asia ya, kita ngomong Asia ya. Kalau Indonesia, ya mudah-mudahan dimulailah segera lah ya. Gue nggak tahu dari siapa. Mudah-mudahan gue pengen sih ada dari Indonesia. Sound tuh kayak bener-bener kayak mulai masukin unsur-unsur elemen Indonesia ya. Atau gimana. Pengen sih kayak gitu. Karena kan kalau untuk ngomong genre baru saat ini sih agak susah. Karena semua ibaratnya nih, kalau kata gue pernah dengar kutipan siapa gitu ya, ibaratnya semua musik ini udah ditemuin. Lo harus nunggu beberapa puluh tahun lagi untuk nemu genre baru. Jadi it's kind of hard man, I think. Tapi kalau untuk fusion terinfluence itu sih better sih, much better. Itu mungkin jalan satu-satunya. Yang penting punya signature-nya aja sendiri. Sebenarnya sih kayak karena semua musik yang kita lagi obrol itu kan semua dari barat ya. Dari barat. Habis itu kalau memang kayak siapapun yang di musisi di Indonesia mau jadi recognized dari negara barat, itu menurut gue itu goal pertama sih. Betul. Jadi kayak mungkin di situ karena walaupun kita kita tidak lahir di negara barat, kita cuma di Asia, tapi kalau orang-orang di barat itu mendengarkan lagu-lagu kita dan mereka di dalam hati atau di dalam mind mereka itu langsung kayak oh shit, this guy is good, know our music gitu. Pasti mereka dengerin, and then dari situ bisa masukin elemen-elemen Indonesia apa harus suka semua, nanti kan semua negara kayak gitu, kayak ada orang jadi terkenal di mana gitu harus baru dibanggain. Semua negara kayak gitu, wah orang negara saya di situ jadi top artis gitu. Kayak, dan mungkin ini semua jadi apa target dan journey yang harus jalani sih. Betul, setuju. Gitu sih kalau ngebahas soal itu. Kalau gitu, mau pulang. Oke deh gitu. Seru banget pengen ngobrol sama lo, Ben. Sama-sama seru banget. Thank you for coming ya. Sebelum closing ada mungkin yang mau promosi? Lo mau promosi apa? Lagu lo gimana? Atau apa? Untuk next gue lagi ada project sama Gisman juga. Itu kompilasi Watergate compilation. Dia bakal jadi host dan gue lagi bikin project itu juga. Man, good luck deh. Good luck bro. Pasti Sukses. Thank you so much. Sukses. Terus gue sukses mulu gue bilang. Oke. Thank you, Sayda. Woo.